Assalamualaikum teman-teman sekalian, bertemu kembali di channel TMC Vlog. Spesial banget karena di hadapan saya, di samping-samping saya ada 3 motor Honda yang baru, yaitu Honda CBR 250RR SP Quick Shifter yang baru aja dirilis oleh Astra Honda Motor menjadi varian Honda CBR 250RR tertinggi, dan boleh dibilang mereka klaim ini sebagai motor 250cc 2 silinder paling powerful di Indonesia. Nah, ini yang bikin kepo, kenapa AHM berani mengklaim motor ini sebagai motor 250cc 2 silinder paling canggih dengan beberapa fiturnya dan juga paling powerful untuk pasar Indonesia. Kita akan bedah, kita akan lihat seperti apa perbedaannya bila dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya. For your information, saat ini Astra Honda Motor menjual, boleh dibilang 2 jenis teman-teman sekalian. Yang pertama adalah versi mesinnya ya, 2 jenis versi mesin, dimana versi mesin pertama yang dijual semenjak awal Honda CBR 250RR itu hadir, itu masih dijual, yaitu untuk versi standar dan juga versi ABS. Sementara 3 motor ini dengan warna racing red, merah marun ditambah hitam, dan ini yang paling spesial, Garuda X Samurai itu menghadirkan engine yang boleh dibilang sama sekali baru, mesin 250cc twin inline dengan power yang up, torsi yang up, quick shifter, terus ada assistant slipper clutch, macam-macam yang berubah, pistonnya juga berubah. Kita akan simak berikut ini di vlog ini, jangan kemana-mana. Nah, jadi sobat sekalian, ini adalah Honda CBR 250RR SP Quick Shifter. Jadi motor ini adalah motor yang merupakan varian baru yang dihadirkan oleh Astra Honda Motor. Kenapa varian baru? Karena varian-varian yang lainnya, yaitu versi standar dan versi ABS, itu masih menggunakan engine yang versi pertama. Sementara kalau yang ini ternyata engine-nya baru, jadi asli nggak sama. Jika yang versi standar dan versi ABS itu menggunakan engine dengan power sekitar 38an horsepower on crank, di Honda CBR 250RR SP Quick Shifter itu menggunakan engine dengan power 41 horsepower maksimum ya, di crank dengan torsi yang juga naik sob. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau dilihat body-bodinya semua sama ya. Engine-nya juga kelihatan sama kalau dilihat dari crankcase-nya segala macam. Teman, selain dari quick shifternya yang baru ada, nah ya, ini apa yang baru dihadirkan di mesinnya? Nah, ini nih sob. Jadi engine-nya kalau sobat sekalian di sini kelihatannya sih secara umum fisiknya sama aja. Namun banyak banget perbedaan yang dihadirkan. Kayak misalkan yang pertama tuh di dalam sini tuh ada piston. Pistonnya itu baru dan nggak sama dengan piston Honda CBR 250RR versi pertama. Minimal crown-nya beda. Kalau crown-nya beda, maka dia akan menghasilkan kayak kompresi mesin yang lebih tinggi. Selain itu, apalagi yang beda? Di per clap-nya atau valve spring. Nah, valve spring yang dihadirkan itu memiliki bobot yang lebih rendah. Sobat sekalian tahu kenapa kalau valve spring lebih rendah? Maka dia akan bisa digeber lebih tinggi lagi. Karena valve spring itu tugasnya untuk membuka dan menutup klep, ya, salah satu part untuk membuka dan menutup klep. Pada saat valve spring itu memiliki bobot yang rendah, maka dia akan bisa digeber dengan RPM yang lebih tinggi. Setelah itu ada apa lagi? Ada taktik atau sedikit sentuhan di bagian bawah dari head cylinder. Dan ini juga digunakan untuk mengurangi pumping loss dari engine dari Honda CBR yang baru, sehingga bisa menghasilkan power yang lebih tinggi. Lalu apalagi crankshaftnya juga beda.
crankshaft dari Honda CBR 250RR itu menggunakan crankshaft dengan bobot yang lebih rendah. Tujuannya apa? Ini crankshaft itu di dalam sini. Kalau misalkan crankshaft itu memiliki bobot yang lebih rendah, maka dia bisa menghasilkan putaran mesin juga yang lebih ringan, lebih mudah untuk dikail untuk RPM yang jauh lebih tinggi. Sehingga total terus ada lagi kayak misalkan chambernya juga berubah di daerah knalpotnya juga, chamber ini dalamnya berubah, walaupun memang bentuknya barrel exhaust, namun chambernya sudah sedikit diubah. Perubahan dari piston, per klep, lalu crankshaft atau bandul crankshaftnya beda ya. Bandul crankshaftnya beda, terus habis itu ada takik di bagian bawah dari silinder. Itu membuat overall seluruh engine-nya itu naik sob. Naik lumayan banyak dari 38 menjadi 41. Itu artinya lebih 2 HP ke atas, lebih dari 2 HP loh. Ini merupakan sebuah breakthrough sendiri sih, sehingga menghasilkan power yang lebih tinggi gitu. Ditambah lagi ada quick shifter, dan juga nih di dalam koplingnya di sini ada assist and slipper clutch. Assist and slipper clutch itu paling gampang tanda-tandanya kalau misalkan assist and slipper clutch itu udah ada di mesin, yaitu adalah koplingnya lebih ringan. Coba sekarang kita cobain ya, kopling lebih ringan dari assist and slipper clutch itu kayak gini. Yo, iya beneran asli kopling ini jauh lebih ringan daripada kopling CBR 250RR yang versi pertama. Ya itu dia, karena assist and slipper clutch-nya yang bekerja di sini. Assist and slipper clutch ditambah lagi dengan quick shifter itu akan menghasilkan proses quick shifting yang jauh lebih ringan dan lebih cepat. Jadi itu adalah latar belakang teknis yang dihadirkan oleh Astra Honda Motor dan juga Honda secara worldwide di Honda CBR 250RR yang baru ini, sehingga dia bisa menghasilkan power yang lebih besar. Salah satunya yang menjadi strong point-nya adalah motor ini merupakan motor 2 silinder 250 cc pertama yang mengaplikasikan quick shifter. Quick shifter itu apa aja yang dihadirkan? Nah, nih sobat sekalian ya, dihadirkan di Honda CBR 250RR itu yang pasti adalah tuas quick shifter yang pertama ya. Tuas quick shifter itu ada di sini ya. Terlihat banget perbedaannya, di sini agak kayak lebih gemuk ya, agak lebih gemuk, dan di sini tuh ada kayak sensor. Sensornya itu sensor apa? Sensor dari quick shifter itu biasanya adalah pressure sensor. Pressure sensor itu bekerja pada saat ketika tuasnya dinaikkan, dia akan merasa ada kayak pressure atau tekanan di sini, sehingga pressure ini akan memberikan sinyal kepada mesin untuk menghentikan pengapian sementara gitu ya. Dan itu yang biasanya dilakukan pembalap-pembalap atau rider-rider pada saat melakukan blipper dengan ngebliping atau ngegeber-geber gas pada saat kayak misalkan downshift kayak gitu. Nah, tetapi yang dilakukan di auto blipper adalah pada saat kita ya menyongkel ini atau menekan, itu kan dia tuh ada kayak tuas di sini, dan tuas ini akan merasakan kayak tekanan. Nah, tekanan ini akan memberikan sinyal, sensornya akan memberikan sinyal ke mesin, dan mesinnya akan langsung memberikan kayak sinyal ke ECU bahwa pembalap atau ridernya sedang mau melakukan upshift atau downshift, sehingga dia akan mematikan pengapian sementara, sehingga proses gear shifting atau pergantian giginya dapat dilakukan tanpa menggunakan kopling. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, saya sekarang mau informasikan ke teman-teman sekalian bagaimana caranya untuk mengoperasikan mode quick shifter di Honda CBR 250RR SP quick shifter yang versi tertinggi ini. Kita akan nyalain ya. Seperti juga CBR lain, itu kita kan punya ada mode-mode ya, mode-mode dari engine-nya ya, kayak misalkan ini Sport Plus, lalu Convert yang diganti-ganti menggunakan tombol atau switch yang ini nih sob ya, switch mode gitu ya. Nah,
Di sini juga salah satu pembedanya adalah di dashboard untuk versi CBR 250RR Quick Shifter itu ada tulisan nih sob. Nah, ada tulisan QS, kalau sobat kalian lihat ya, ada QS. Dan di sini untuk Honda CBR 250RR Quick Shifter itu kita modenya ada 4 seperti yang sudah kita diskusikan beberapa hari yang lalu ya. Itu ada quick shifter dua-duanya ya, quick shifter naik dan turun, lalu ada quick shifter naik saja ya, upshift, atau lalu ada juga quick shifter turun aja atau downshift, lalu ada off. Coba kita lihat bagaimana caranya. Nah, ini kan susah nih. Sekarang kita lagi ada di mode quick shifter yang turun aja. Caranya gimana? Ini kan kita dalam mengganti-ganti mode kan kita pencet ini ya, pencet ini sedikit-sedikit ya, kecil-kecil gitu ya. Nah, untuk mengganti mode ke ke sistem pemilihan dari quick shifter itu kita tekan ini ya, boleh di mana aja, boleh di comfort, boleh di sport, boleh di sport plus ya, lalu kita tekan lama sampai tulisan QS nya itu kedip-kedip. Nah, setelah tulisan QS atau quick shifternya kedip-kedip seperti itu, kita tinggal pilih ya dengan cara menekan-nekan ini pelan-pelan aja, satu kali cepat gitu. Nah, ini dia akan pindah-pindah. Nah, kita tinggal pilih yang ini off ya, tanpa quick shifter. Lalu ini quick shifter upshift dan downshift ya, auto blipper ya, auto blipper kalau yang downshift. Ini upshift aja. Kita bisa melakukan upshift atau menaikkan gear tanpa menekan tuas kopling. Lalu ini kita bisa melakukan downshift tanpa melakukan tuas kopling atau menekan tuas kopling atau auto blipper, dan ini off gitu ya. Nah, kalau kita ingin confirm ya, confirm quick shifter yang mana, kita tinggal pencet yang lama sob ya, pencet yang lama. Nah, dia kedip-kedip dari QS nya itu akan selesai. Ini artinya dia sudah terpilih quick shifter. Nah, ini hanya naik aja gitu ya. Nah, kalau kita mau pilih lagi tinggal pencet yang lama lagi sampai QS nya nyala kedip-kedip, tinggal pilih lagi turun aja, off, atau naik dan turun. Nah, setelah itu kalau sudah naik dan turun kita tinggal pencet yang lama. Nah, cuman sobat sekalian, di Honda CBR 250RR yang baru ini, proses upshift atau proses pemilihan mode dari quick shifter ini bisa dilakukan pada saat motor jalan, namun Astra Honda Motor lebih menganjurkan pada saat motor ini berhenti. Jadi berhentiin dulu motornya, baru di setup mode quick shifter apa yang diinginkan. Ya, sementara itu untuk pilihan warnanya yang ini nih sob, yang udah kita bicarakan dari tadi, yaitu Bravery Red Black dengan warna hitam dan merah yang dope gitu ya. Itu dibanderol dengan harga Rp76.700.000. Dia udah yang versi yang special edition dengan engine baru. Sementara ada juga pilihan lain seperti warna ini nih sob, Racing Red, itu Rp77.300.000, warna Astra Honda Racing Team ya. Juga dengan kehadiran mesin yang baru juga yang sampai 41 PS maksimum powernya, dan juga torsinya juga naik, plus assistance slipper clutch, plus juga 4 mode quick shifter. Dan yang terakhir nih sob, versi Garuda Samurai. Nanti juga akan kita bahas secara mendalam Garuda Samurai ini. Sementara belum ada harganya untuk Garuda X Samurai. Nah, teman-teman sekalian tadi sudah lihat penjelasan saya, kita kupas tuntas mengenai engine-nya. Kenapa bisa sampai 41 PS gitu ya. Dan kita bisa melihat bagaimana perubahan di pistonnya, di valve spring-nya, lalu bisa di crankshaft-nya juga beda, lalu ada takik di silinder kom, lalu kita bisa lihat juga kompresinya juga berubah, lalu ada perubahan di rasio gear, dan juga yang paling akhir kita udah bicara mengenai quick shifter yang hadir 4 mode. Nah, sekarang terserah teman-teman sekalian mau pilih warna mana. Ini yang lebih rada elegan, ini yang balap banget karena memang liverynya ini ada livery Astra Honda Racing Team, dan ini nih
Ini kalau menurut saya collectible banget. Karena boleh dibilang mungkin tahun depan sobat sekalian nggak akan nemuin lagi nih versi Garuda versus Samurai kayak gini. Itu aja, mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat bagi sobat sekalian yang lagi nyari motor 250cc twin cylinder. The choice is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.